bagaimana cara dia untuk menghadapi kakak ipar yang suka mengadu domba. Contohnya ngadu domba itu gimana? Contohnya. Kelihatan dari apanya itu tuh? Ya mungkin dari sikap dia. Takutnya prasangka buruk jadinya, Bu. Ya enggak, jadi teman saya itu jadi ada rasa seujon sama dia loh. Kenapa dia tiba-tiba ngediemin saya, kok nggak negur saya gitu. Tegur dong. Cuek. Tegur dong. Justru dia negur pun kayak buang muka gitu. Kenapa gitu? Pasang lagi mukanya. Yang jadi pertanyaan itu kenapa gitu? Apa salah saya gitu? Ya saya juga nggak tahu salah ibu. Ya justru mau ditanyain apa penyebabnya? Salah ibu tuh apa? Saya juga nggak tahu. Apa karena dasar dia tidak suka karena iri? Atau ada hal lain? Apa ngelihat kita? Oh dia biasa-biasa aja, tapi kenapa ngelakuin kehidupan sehari-harinya dilihatnya enak gitu. Padahal dia orang biasa gitu loh. Iya. Cara menyikapinya. Baik, yang bisa dirubah sikap orang atau sikap kita? Kalau ada orang yang benci sama kita, yang bisa dirubah bencinya dia atau sikapnya kita? Sikap kita. Berarti yang harus dirubah apa? Sikap kita. Sikap sahabat ibu. Kalau sahabat ibu ngerasa kok dia kayak benci ya sama saya, tanya. Benci gak sama saya? Khawatirnya prasangka buruk, tadi kata Irfan. Maka dalam Quran hati-hati dengan dzon. Dengan apa? Dzon. Karena dzon itu, prasangka itu sebagiannya adalah ismun, dosa. Kan ada orang ya yang kelihatannya benci sama kita. Ada nggak? Ada. Di mana kelihatannya? Dari matanya kan? Dari omongannya. Tapi boleh jadi memang matanya begitu. Sok, Ahilman, ceramah Irfan, nge-MC, senyum terus nggak? Iya. Apakah saya suka sama ibu? Belum tentu. Jangan GR duluan. Boleh jadi kami senyum, biasa aja. Makanya kita nggak bisa nilai perasaan orang ke kita. Betul nggak? Kecuali kita yang mengkonfirmasi tentang perasaan itu. Terus gimana dong, A? Mulai hari ini ya, belajar untuk tidak prasangka buruk sama orang. Prasangkanya kudu baik-baik aja sama orang. Dia tuh ngehina saya, sakit hati. Oh, dia tuh ngehina saya karena dia nggak tahu aja kebaikan saya. Padahal mohon maaf menurut Ahilman mah ya, kalau dibandingkan hinaan orang ke kita dengan kita yang sebenarnya, lebih hina yang mana? Yang menghina. Hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya, lebih hina yang mana? Kita. Ibu ngerti itu. Ibu ngerti itu. Orang tuh nggak hina kita ya. Ya, terus kita tuh hina juga kan? Lebih hina hinaan orang ke kita atau hina kita yang sebenarnya? Lebih hina kita yang sebenarnya. Betul nggak? Orang bilang gini, kata dia saya teh banyak ngomong. Alhamdulillah dia taunya kita banyak ngomong. Betul? Dia nggak tahu kita banyak hutang. Berarti kita tuh sering sakit hati karena kita yang mengizinkan sakit hati. Betul nggak? Ibu nggak usah sakit hati. Si itu benci sama saya. Ya udah, urusannya sama saya apa? Saya juga nggak tahu apa-apa, Bu. Tolonglah, Bu, ngerti perasaan saya. Ibu kenapa nanya yang nggak jelas begini? Jadi, bilang sama sahabat ibu, kamu jangan begitu. Kali aja emang dia tuh bukan gak suka sama ibu, tapi ibu yang gak konfirmasi sama dia. Betul? Tenang aja. Ya. Dia nggak baik, kitanya yang baik. Betul. Dia nggak berbalas kebaikan kita, ya sudahlah. Yang penting kitanya baik. Kalau kita ngebalas orang buruk sama kita, apa bedanya? Betul nggak? Dia buruk sama kita balas buruk sama dia. Kita sama dia bedanya apa? Sama-sama apa? Buruk. Sama-sama buruk. Boleh jadi Allah menyiapkan pahala memaafkan sama kita karena ada orang yang nyakitin kita. Betul? Maka tidak boleh dipukul bahwa semua yang jelek ke kita tuh jadi jelek. Enggak. Ya. Boleh jadi itu pahala buat kita. Ya. Ibu teh masuk surga nanti, boleh jadi karena apa? Karena ibu tuh sabar, banyak orang yang nyakitin ibu. Tapi ibu tuh nerimanya dengan kebaikan-kebaikannya. Amin. Ibu di rumah tangga disakiti sama suami misalnya.
Ya, jangan ngerasa sedih. Ustadz udah hidup saya mah hancur sehancur-hancur. Ibu tenang. Boleh jadi ibu teh masuk surga nanti karena sabar melayani suami ibu yang menyakiti hati ibu. Semangat ya Bu ya. Oke. Semangat. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Satu lagi Ayah. Boleh ya? Siapa lagi mau nanya? Sok yang di sini silakan. Masya Diri. Allah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat yuk, A. Ayo. Saya Dian Nuryaningsi dari Majelis Taklim Nurul Fatimah. A mau tanya, Boleh. saya punya teman, dia tuh sama kakak iparnya tuh suka diadu dombakan dengan kakaknya. Dengan Iya, temannya laki-laki perempuan. Punya kakak seorang laki-laki. Iya, diadu domba dia sama sama- istrinya si Iya, sama yang adu domba siapa? kakak iparnya. Oh kakak iparnya Kakak adu domba iparnya dia ngadu dengan domba dia kakaknya. dengan kakaknya. Oh iya. Oke, paham. Oke, terus. Paham ya? Paham. Nah, Paham Bu. Kalau yang tadi saya nggak paham yang nanya tadi. ya jadi kata iparnya tuh katanya keluarganya tuh kayak toksik gitu. Toksik. Iya. Nah, bagaimana cara dia untuk menghadapi kakak ipar yang suka mengadu domba? Contohnya ngadu domba itu gimana? Contohnya. Ngadu dombanya ya banyak. Contoh satu aja kalau banyak. Ya omongan yang misalnya kurang baik lah, kayak misalnya, Tahu nggak adik kamu tuh suka begitu? Adik kamu tuh malas tidur bahaya gitu. Gitu. Pokoknya kayak- bantu-bantu Iya, gitu. soalnya kan serumah gitu. Iya. Kayak gitu. Si suaminya jadi bingung nih. Satu istri, satu adik. Iya. Nah, Bagaimana Ustadz? Satu istri, satu adik. Biar nggak bingung mah keluar lah dari rumahnya. Iya. ya itulah ya. Usir dari rumah kita. Hati-hati dengan orang yang suka mengadu domba. Dosanya besar. Betul? Ada fitnah, ada namimah. Ada apa? Ada fitnah, ada namimah, ada gibah. 3 tuh. Fitnah, namimah, gibah. Kalau fitnah, membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu ada di orang lain. Itu namanya apa? Fitnah. Kalau gibah, membicarakan keburukan orang lain yang mungkin ada di orang lain. Itu namanya apa? Gibah. Ada yang namanya namimah. Namimah itu mengadu domba keburukan yang ada di orang lain padahal belum tentu ada keburukannya. Lebih parah tidak? Yang mohon maaf, gara-gara diadu domba, dia berantem. Selama dia berantem, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengadu domba itu. Gitu kali. Saya berantem sama A. Irfan. Gara-gara ibu yang adu domba saya sama A. Irfan. Selama kita berantem, Selama kita berantem, ibu dapat dosanya. ibu yang punya dosanya. Nah lo. Itu keburukan daripada adu domba. Makanya mohon maaf. Nanti ada lagi sifat-sifat lain. Contohnya bermuka 2. Bilang ke si A begini, bilang ke si B begitu. Mereka berantem gara-gara itu, namanya adu domba. Mohon maaf, orang yang suka adu domba, bermuka 2, tidak akan pernah mencium wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauhi orang yang suka gibah, jauhi orang yang suka namimah.